Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Julian Fernando di gedung DPR RI. Selamat siang Nanda. Nanda, kita tahu bersama tadi kita juga saksikan bagaimana Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu tanda disahkannya RUU KUHP menjadi undang-undang. Sebenarnya Nanda, apa yang membuat DPR tetap mengesahkan RUU KUHP meski sejumlah pasal yang dimuat dalam RUU itu menuai pro dan kontra? Imron, kalau saya boleh mengutip apa tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI di depan anggota dan tepatnya di rapat paripurna terkait dengan kenapa alasan kemudian RUU KUHP ini atau KUHP sekarang yang punya yang baru. Tadi kalau saya kutip, KUHP yang lama negara atau aparat negara terlalu powerful. Di KUHP yang baru warga negara haknya diperkuat. Begitu yang disampaikan oleh Habibur Rahman pada saat rapat paripurna untuk menegaskan kenapa kemudian KUHP ini disahkan pada siang hari ini, Imron. Tadi juga ada beberapa hal yang kemudian ditegaskan kembali oleh Habibur Rahman pada saat pidatonya di rapat paripurna untuk kemudian menjelaskan melalui PowerPoint-nya apa-apa saja yang kemudian diuntungkan perbandingan dari KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Ada beberapa poin yang tadi saya cermati. Seperti halnya terkait dengan KUHP yang baru, ini dinilai sudah mengakomodasi terhadap kelompok rentan, yang dimana RUU baru pada pasal 145 pasal 145 ayat 1 yakni adalah menjamin hak bagi penyandang disabilitas dan juga memberikan perlindungan bagi para lansia ataupun kelompok rentan. Itu juga ada yang dibahas dalam KUHP yang baru. Tidak hanya itu, tadi juga dipaparkan mengenai syarat penahanan, yakni kalau di KUHP yang lama biasanya seseorang bisa ditahan dan juga bisa menjadi tersangka ataupun terdakwa. Ada beberapa hal yang menjadi dinilai subjektif. Ada 3 hal yang bisa menahan seseorang, yang dimana ada tersangka atau terdakwa dinilai kabur, kemudian salah satunya adalah menghilangkan alat bukti. Sedangkan kalau di KUHP yang baru ada poin-poin penambahan yang dimana ini dinilai lebih objektif, seperti halnya tersangka seseorang bisa ditetapkan atau bisa ditahan begitu ya apabila dia dikhawatirkan menghilangkan alat bukti atau barang bukti, kemudian juga dikhawatirkan bisa menghasut saksi dan juga lain sebagainya, yang dimana ini dinilai akan semakin diperlengkap. Nah, yang jadi pertanyaannya, Imron, pengesahan RUU KUHP ini memang seiring berjalannya dibahas pembahasan KUHP, ada juga kontranya, tidak menutup kemungkinan kalau kita melihat bagaimana belakangan atau dinamika terkait dengan KUHP ini, di mana ada sejumlah dari koalisi masyarakat sipil kemudian juga mempertanyakan terkait dengan partisipatif dan juga peran publik atau masyarakat di sini dalam penyusunan KUHP. Ini juga semakin menjadi perhatian dari Komisi 3 tentunya. Kenapa saya bilang demikian? Karena tadi sebelum rapat paripurna, Imron, dari perwakilan Komisi 3 dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, ia menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Yang pertama, ia menegaskan terkait dengan belakangan ini yang munculnya hoax terkait dengan RUU KUHP yang baru. Kemudian tadi ia klarifikasi dengan KUHP pembanding KUHP lama dengan KUHP yang baru. Kemudian juga tadi dalam pressconnya dan juga tadi ia menyampaikan juga di rapat paripurna di depan para anggota dan juga publik tentunya terkait dengan pencatutan lembaga swadaya masyarakat dalam perancangan RUU KUHP. Nah, kalau tadi saya simak, Imron, terlebih dahulu terkait dengan poin pertama, yakni adanya hoax dalam penyusunan atau RUU KUHP yang beredar di media sosial, tadi diluruskan oleh Habibur Rahman. Yang pertama adalah RUU KUHP disahkan penyadapan alat komunikasi digital akan diperbolehkan. Begitu narasi yang beredar di media sosial. Tapi tadi ia tegaskan bahwa di KUHP yang baru sebenarnya menurut pasal 135 KUHP yang baru, hal itu tidak diatur sama sekali di KUHP yang baru. Tapi nantinya akan ada undang-undang yang memang akan dibahas secara hati-hati lagi, yang akan mengundang turut pihak, salah satunya di sini adalah Ketua Pengadilan, untuk membahas terkait dengan konteks penyadapan itu sendiri. Artinya konteks penyadapan ini sudah tadi dibahas oleh Habibur Rahman. Kemudian juga ada poin kedua terkait dengan hoax yang beredar di media sosial, seperti halnya polisi bisa membekukan tabungan sepihak atau rekening tabungan data pribadi, yang dimana sebenarnya tadi ditampik oleh Habibur Rahman pada pasal 139 KUHP baru
Semua bentuk pemblokiran tabungan data pribadi harus dilakukan dengan seizin hakim atau ketua pengadilan. Kemudian ada dua lagi poin, yakni polisi bisa ambil HP dan juga data elektronik, di mana kalau di pasal yang baru, tepatnya di pasal 44 KUHP yang baru, semua bentuk penyitaan harus seizin dengan ketua pengadilan negeri. Dan yang terakhir adalah polisi bisa menangkap atau melarang menggeledah penahanan tanpa adanya konfirmasi tindak pidana. Ini juga ditampik dengan KUHP yang baru, tepatnya di pasal 93 dan 99 KUHP baru. Semua itu harus dilakukan hati-hati dan ada juga dua alat bukti. Nah, ini semakin menarik sebenarnya, Imron, apalagi seiring sudah disahkan, tapi ada laporan kepada ke Komisi 3, tepatnya ada 11 anggota panja pada saat perumusan RUU KUHP. Ini dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena apa? Itu tadi tuntutannya karena penyusunan RUU KUHP ini dinilai tidak atau kurang partisipatif dan juga kurang dari saran dari publik. Nah, kita akan cermati bagaimana ke depan kalau melihat dari saat ini KUHP sudah diresmikan. Kalau mengutip terakhir saja, Imron, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsulizal kemarin, ya semua tinggal ada judicial review jika memang ada pihak yang tidak setuju dengan isi. Kita lihat ke depannya seperti apa, Imron. Kembali ke studio. Baik, meski menuai pro dan kontra, akhirnya RUU KUHP telah disahkan dalam rapat paripurna siang hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, dan juru kamera Julian Fernando.